Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama Godionis di MotoGP 25 untuk karir episode ke-30. Sekarang waktunya balapan di seri Aragon. Nah, sekarang kita lagi briefing sama engineering tim kita untuk meminta bantuan ningkatin performa di bagian mesin atau di bagian engine berdasarkan evaluasi balapan sebelumnya. Kemudian di MotoGP World ada yang lagi kepanasan dengan pergerakan Rizrio yang sangat memukau dengan pengembangan YZR M1. Oke, Martin mulai panas nih dengan Rizrio di pertengahan musim ini. Ya karena emang kita kerja sama timnya bagus banget dari segi mekaniknya, dari pembalapnya, semua berkontribusi banget ke pengembangan YZR M1. Ya tentu aja tujuannya sama, yakni untuk mendapatkan tempat terbaik di akhir musim nanti setelah seri Valencia. Dan syukurnya di seri Aragon ini menu resetting udah ada. Jadi tire wear sama penggunaan bensin kembali hadir di balapan untuk MotoGP 25 karir kali ini. Kemudian kualifikasi, Rizrio berhasil tembus di sesi Q2 dan ya kurang lebih kita cukup memuaskan meskipun gak terlalu memuaskan, yakni dengan finish di urutan ke-8 di sesi kualifikasi kedua. Dan gap kita sama Marquez itu jauh banget cuy, terpaut 1,033 detik. Ini udah kayak Marquez di MotoGP Aragon kemarin yang versi MotoGP Real Life. Apakah di sprint nanti Marquez akan meraih kemenangan atau mungkin bakal ada pemenang lain dari pembalap di belakangnya? Mari kita saksikan. This is the moment for full concentration when eyes are fixed on the first turn and the riders are going over the circuit in their minds. Dan sekarang tibalah kita di starting grid, namun cuaca di Aragon cloudy. Namun lagi-lagi ini bakal full balapan kering. Jadi mendung tapi balapan kering. Otomatis suhu aspal nggak akan terlalu panas. Jadi ini sangat bagus dengan kompon double soft depan belakang. Kalau udah langsung aja kita mulai GP Aragon di sprint race event. This circuit has unique characteristics and Marc Marquez has shown he knows how to adapt to them better than anyone else. He's in pole position in the race that will start in a few moments. Dan inilah dia sesi race kelas MotoGP 3 lap di MotoGP Sprint Aragon Grand Prix. It's on the way menuju first corner. Hati-hati, hindari konteks sebisa mungkin. Nice sekali. Dan sekarang exit corner. Johan Zarco melebar kena track limit dan seseorang terjatuh. Namun kini dua Honda memblocking laju dari Rizrio. Bahkan Fabio Quartararo juga nongol di posisi ke-8. Apakah Fabio Quartararo mampu menembus defense dari duo Honda, atau mungkin justru kita yang akan mengovertaking Fabio Quartararo? Kini Jack Miller mengovertaking Rizrio dari inside line di tikungan ke-6. Kemudian tren ke-7 KTM Alex Marquez juga masuk mengovertaking, meskipun Alex Marquez sampai nekat nge-shortcut cuy, parah banget. Oke, entry corner di corkscrew. Turn 8, turn 9, masih Jack Miller kita overtaking. Iya elah, terlalu agresif kita kawan-kawan. Sorry banget Johan Zarco kita tabrak tadi. Semoga tidak sampai kena hukuman long lap penalti atau mundur beberapa grid. Semoga cuman peringatan aja. Lah, kok nggak ada notifikasi sama sekali? Masa iya manuver kayak tadi bukan pelanggaran cuy? Apakah MotoGP Steward lagi buta? Waduh, kacau nih. Tapi kalau iya, ya kita benar-benar diuntungkan atas manuver tadi. Serius, itu hasilnya kita harus dikasih mundur beberapa grid ya kalau udah ngelakuin manuver seperti itu. Iya pun malah nge-shortcut lagi. Sorry sekali kawan-kawan, kita terlalu banyak ngoceh sehingga kurang fokus nih. Namun kini Marco Bezzecchi sekarang ada di posisi ke-6. Marquez, Pecco, Di Gia 3 besar. Entry corner, hairpin Lassetor menuju tikungan ke-17. Here we go. Inilah dia Marco Bezzecchi semakin kita rapatkan. RHD on. Main straight lap kedua kita masuki dan di first corner Marco Bezzecchi masih mampu defend untuk bisa bertahan dari posisi, untuk bisa bertahan dari serangan Rizrio untuk posisi ke-6. Jorge Martin ke-5 dan kita kena peringatan lagi. 2 peringatan so far kita kantongin. Johan Zarco track limit, Ogura out of the race. Sangat disayangkan wakil dari Pertamina. Dan gini Alex Marquez nyaris saja mengovertaking Rizrio. Fabio di urutan ke-9. Entry corner kembali di tikungan ke-7.
sekarang kita mau ngoleksi 2 peringatan dari MotoGP Steward. Apakah bakal bertambah atau mungkin justru bakal stuck di sini? Yang jelas fokus kita adalah untuk kena lagi si Marco Bezzecchi. Kecolongan gue tuh kayak suka kecolongan di tikungan ke-9 tadi guys ya. Dan ya akhirnya kita diinvestigasi sama MotoGP Steward dan pasti kita akan kena peringatan lagi untuk ketiga kalinya. Ini baru lap kedua kita udah mengoleksi hampir 3 peringatan dari MotoGP Steward. Oke fix 3 peringatan kita akan tahu sekarang semua menyerang. Kita defense lagi Alex Marquez. Hampir saja Alex mengovertaking. 4 kali peringatan dari MotoGP Steward. Wah gila parah. Baru kali ini Good Spin mengantongi 4 peringatan dari MotoGP Steward. Satu lagi kita kena peringatan, fix kita bakal long lap penalty. Bismillah, kita lap ketiga bakal lebih santai dan bakal lebih kalem pembalapnya ya, sebisa mungkin. Oke, tikungan ke-16 menuju tikungan ke-17, last corner, high speed dan langsung kita full gas. RHD on. Marc Marquez menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 46,119. Ogura masih menjadi satu-satunya riders yang out of the race di GP Aragon. Marquez masih menjadi race leader, Pecco masih kedua dan Ligia ketiga, Martin 5 dan Bezzecchi ke-6. Kemudian entry corner lagi. Sepertinya yang ada di posisi keempat itu Luca Marini. Gila sih, Luca Marini pakai Aprilia gacor parah cuy. Emang ya paket komplit. Pembalap Itali, motor Itali, timnya dari Itali juga. Wah, gokil sih. Makanya Aprilia bisa cukup dominasi. Jorge Martin sekarang lagi panas-panasnya sama kita. Oh my goodness mate. Waduh, Marquez jatuh lagi. Marc Marquez jatuh untuk kesekian kalinya. Race kemarin Marquez juga jatuh di sprint. Dan sekarang di sprint Marquez jatuh lagi. Parahnya Marquez di sprint kali ini dia sampai gagal finish, yang berarti separah itu crash-nya Marquez di GP Aragon untuk sprint race event. Karena biasanya ya tipikalnya Marquez kalau udah jatuh meskipun motornya udah rusak, kalau masih bisa dipakai balap ya dia pasti bakal tetap lanjut balapan sampai finish atau balapan selesai. Kalau sekarang Marquez gagal ngelanjutin balapannya, berarti jatuhnya dia cukup parah. Dan di belakang masih ada Alex Marquez. Kemudian last sector kita masuki backstride. Finish ke-6 luar biasa, sangat kita harus syukuri ya, meskipun hanya naik 2 tingkat. Dan Alex Marquez datang menyerang, dia mengovertaking di last sector 2 tikungan terakhir. Oke, tahan, kita ambil inside line dan inilah dia serangan balik dari Rio dengan YZR M1 KTM RC16. Kita bantai di last corner GP Aragon. Pecco menang, Fabio 2 dan Luca Marini ketiga, Martin keempat, dan ya Alex Marquez bisa-bisanya berani-beraninya dia mengovertake kita di last corner. Karena kita spesialis last corner, makanya ya serangan balik kita benar-benar ngebantai KTM RC16 meskipun kita pakai YZR M1, meskipun juga lagi di lurusan kita sempat kalah sama Alex Marquez. Tapi yang penting hasil akhirnya. Dan di klasemen Marquez kembali didekati oleh Pecco dengan sekarang jaraknya 14 poin saja. Rio masih di posisi kelima. Dan langsung aja kita menuju ke main race event untuk GP Aragon. Let's go. Kali ini cuaca di Aragon cerah banget dan suhu tracknya 38 derajat Celcius. Namun gue pengen coba untuk eksperimen lagi pakai soft depan belakang, karena aku punya firasat bahwa ini soft tuh bakal bagus banget di Aragon. Meskipun treknya panjang, kita coba aja. Marc Marquez starting from pole position is the big favorite. Just a few moments more until the lights go out and the riders will start from the grid. Oke semua, dan inilah dia sesira sekelas MotoGP main race event Aragon Grand Prix, it's on the way. Oke, langsung kita mulai. Luca Marini di sebelah kita di Force Corner. Masuk perlahan, kemudian exit kembali menuju tikungan kedua. Kini Rio masih tertahan dan kita mengejar Johan Zarco posisi ke-7. Kita overtaking Jorge Martin dari inside, masih belum bisa kembali side by side dengan Jorge Martin. Tapi di entry corner tikungan 4, tikungan ke-5, Rio akhirnya menembus tempat ke-6. Kini Marquez take the lead, Pecco Bagnaia 2 dan Fabio Ligia ke-3. Masuk perlahan di tikungan ke-7. Kita ambil inside, kemudian Alex Marquez kini di posisi kelima atau di depan kita. Marco Bezzecchi keempat, luar biasa. Oke, corkscrew. Hati-hati, kita overtaking Alex Marquez dan nice. Overtaking yang sangat bagus
meskipun terlihat agak agresif dan cukup memaksakan diri dengan kita melewati jalur krem. Cukup licin dan cukup berbahaya. Turn ke-12, kita line braking. Oh my goodness man, sentuhan terjadi dari Alex Marquez yang membuat kita agak melebar sehingga terpaksa Rizrio tadi melewati area track limit. Tikungan S terakhir atau tikungan Shugen di turn 13-14. Ini giliran kita mengejar Marco Bezzecchi. Tempat kelima masih kita kuasai. Soft depan belakang yang kita pakai di Race GP Aragon Main Race Event dengan cuaca yang sangat cerah dengan suhu trek 38 derajat Celcius. So far penggunaan ban kita bagus banget. Karena kapan kalau ban kita kepanasan atau tingkat bannya itu udah panas banget, itu biasa indikator ban yang ada di speedometer yang ada di bawah kanan ini, itu biasa ban bakal berwarna orange atau enggak warna jingga kemerahan. Ini hijau yang berarti suhunya stabil, enggak panas juga enggak terlalu dingin. Jadi benar-benar pas banget nih. Bismillah, semoga aja banyak bisa tembus sampai akhir balapan. Dan sepertinya Fabio Di Gia overtaking Pecco Bagnaia. Fabio Di Gia mendapatkan kedua dan kini Pecco kembali menyusul Di Gia namun masih belum bisa. Marco Bezzecchi, hati-hati. Lagi dan lagi Honda Yamaha berjuang bersama untuk menembus barisan terdepan. Marquez take the lead, entry corner di tikungan corkscrew. Turn ke-9, Marco Bezzecchi kita overtaking nyaris saja. Masih belum sanggup untuk YZR M1 mengovertaking Honda RC213V. Marc Marquez corner, kemudian menuju tikungan 11. Tikungan ke-12, late braking. Kita ngebikin kesalahan dan kita melebar. Satu peringatan kita kantongi dari MotoGP Stewart. Kini Pecco Bagnaia lagi berduel dengan Marco Bezzecchi. Tumben sekali Pecco Bagnaia melorot cuy. Pecco Bagnaia melorot banget performanya di race sprint. Di main race event. Habis menang, tiba-tiba di main race event melempem. Apaan tuh? Oke, lurusan backstride. Ini Marco Bezzecchi mendapatkan tempat ketiga, luar biasa. Kita salut sama Honda yang akhirnya bangkit kembali. Oke, kita ambil inside line dan kini Pecco semakin kita rapatkan gapnya. Full gas lagi dari Rizrio. RHD on, YZR M1 tengah berburu Ducati Desmo GP 24.5. First corner, kita ambil inside dari Pecco. Finally, masih belum bisa ternyata kawan-kawan. Pecco malah ke belakang. Oke, tuh kan. Akibat dia kurang fokus, dia khawatir noleh ke belakang, langsung kita salib. Cukup mudah namun Pecco masih kembali memberikan perlawanan kepada Rizrio. Oke, kita beri ruang dulu untuk Pecco agar bisa bernafas dan langsung kita buru lagi. Tikungan ke-7 masih belum bisa. Masih Pecco mendefense dengan sangat kuat sekali, dengan sangat baik Pecco mendefense. Exit corner. Terus bro, kita overtaking, bisakah? Dan masih belum bisa. Masih Pecco mendefend, kita ambil inside. Yes, overtaking terjadi. Aksi salib menyalip terjadi antara Pecco. Pecco masih mengambil inside line dan kini Yamaha masih bertaruh keras, masih berusaha mendefend sekuat mungkin. Tikungan 12 menuju tikungan ke-13. Sektor 3 Pecco kita melawan lagi. Nyaris saja Pecco membuat tabrakan dengan Rizrio. Langsung kita defense. Namun di sini kita beri ruang. Langsung kita ambil alih. Kita beri serangan balik Pecco. Dan di lurusan apakah Ducati Desmo GP 24.5 akan bisa mengejar YZR M1 sedikit lagi di last sector. 2 tikungan terakhir. Pecco Bagnaia masih di belakang. Dan Pecco gagal mengovertaking Rizrio. Kemudian keluar dari tikungan terakhir. RHD on, Marquez, Di Gia, Bezzecchi menempati 3 besar. Gue benar-benar salut sama Bezzecchi yang mampu ngebawa Honda itu kembali di puncak meskipun belum meraih kemenangan. Bahkan sekelas Johan Zarco pun setelah dia pindah dari pabrikan, dari LCR ke pabrikan, dia sekarang mampu membawa Honda bersaing di 9 besar. Luar biasa banget. Oke, turn ke-5, exit corner, memasuki sektor ke-3.
Tikungan ke-7 masuk perlahan. Hati-hati, kembali skill fighting dan kini Martin di belakang kita. Oke, Peko dikalahin sama si Martin di belakang. Entry corner. Lagi dan lagi. Baby Alien terjatuh. Untuk kesekian kalinya Marc Marquez mengalami insiden. Di balapan sprint Marquez jatuh dan dia gagal finish. Dan di balapan main race event Marquez jatuh namun dia masih bisa bangkit kembali. Dan kini Marquez masih di posisi kelima. Gila sih, bisa secepat itu respawn dari Marquez. Aduh, track limit hati-hati. Kita kurang fokus nih, gara-gara ngomongin Marquez kita kena karma cuy, ya elah. Dan kini siapa sangka Hijia menjadi race leader, Marco Bezzecchi kedua. Guys, lihat, pabrikan Jepang kembali di barisan depan. Bezzecchi, Chris Rio. Kalau di balapan Silverstone kemarin kita hampir aja bisa masuk 3 besar bersama-sama. Namun sekarang kita udah berhasil tembus di 3 besar. Honda, Yamaha tembus di 3 besar. Oke, first corner lap kelima. Hijia masih menjadi race leader. Akankah posisi ini akan bertahan hingga akhir balapan? Mari kita lihat. Dan sekarang entry corner. Ya elah, Fabio Hijia malah jatuh juga nyusul Marquez. Dan iya, gokil cuy. Honda menjadi penguasa GP Aragon sementara waktu ya. Dan Chris Rio di posisi kedua, yang berarti pabrikan Jepang mulai mendominasi di seri Aragon ini. Gila sih, gila. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat Honda dan juga Yamaha di baris depan lagi. Setelah bertahun-tahun lamanya, kita melebar dan Martin kita harus di finish. Ingat, ini lap kelima dan tinggal 1 lap lagi race akan segera usai. Tapi lihat kondisi kompon ban kita sebelah kanan, itu lebih aus daripada sisi ban kiri. Oh my god, apakah kita bisa bertahan dengan sisa kompon soft yang tinggal sedikit ini? Berkali-kali Jorge Martin melakukan aksi yang sangat-sangat menjengkelkan. Ya Allah guys, Marco Bezzecchi jatuh. Ya, nggak seru dong. Harusnya Honda sama Yamaha bisa ada nongol di barisan depan cuy, untuk berselebrasi di podium bersama. Ya enak sih kita menang, tapi jujur gue juga merasa sedih karena Honda tidak ikut andil dalam perebutan 3 besar. Astaga. Gimana ya, kayak gue tuh mau seneng tapi lebih besar rasa sedihnya. Harusnya Honda Yamaha bisa berjuang bersama-sama lagi kan, tapi ya oke lah. Namanya balapan pasti banyak hal yang akan terjadi yang gak akan kita sangka-sangka akan muncul di balapan. Oke, lap ke-6. Seneng tapi sedih juga, oke. Dan kini hanya fokus kepada Jorge Martin dan juga Marquez. Di belakang, Marc Marquez masuk di podium. Kita agak melebar. Carlos Checa corner, kemudian tikungan ke-4. Masuk perlahan di tikungan ke-5. Here we go. Oke, sektor 2 hampir usai dan sekarang menjelang sektor ketiga, ancaman dari Aprilia dari Ducati masih sangatlah besar. Tikungan 7 masih Martin di belakang dan kompon ban kita sangat habis karena ini udah mulai kerasa licin. Oke, kita agak melebar kembali ke racing line dan exit menuju salah ambil racing line dan oke kalem dan seseorang terjatuh lagi. Oke, full gas menuju tikungan 12. Kita mencoba line braking. Hati-hati, astaga, Jorge Martin kasar sekali sehingga sekarang 3 riders bersandingan side by side 3-way. Oke, tinggal 1 sektor lagi, come on. Kita harus bisa mendefense dan aduh, grip bannya hancur parah. Kita kehilangan posisi dan kini Martin Marquez mengambil alih. Oke, backstride, 1 cornering lagi yang harus kita manfaatkan. Ingat, 1 momen lagi yang harus kita manfaatkan jika ingin menang. Nah, kita handuk dari outside line, kemudian masuk perlahan dari inside. Kita bakal blocking mereka berdua. Inilah dia 1 momentum overtaking dan kini Marquez overtaking dan 1 lagi menuju finish line. Akhirnya Yamaha meraih kemenangan untuk pertama kalinya di MotoGP 25 kali musim ini. Yes, Marquez kalah, Martin juga ikut kita kalahkan.
Pokoknya kalau udah masuk di last sektor GP Aragon, udah itu akan menjadi makanan dari Chris Rio. Karena gak tahu kenapa ya, di last corner, di last sektor GP Aragon tuh kayak seneng banget untuk ngelakuin manuver seperti tadi. Jadi kayak kita ngambil braking zone dari Siluar, kemudian kita ngambil inside dari turn ke 16 hingga 17. Dan ya memang sih itu agresif, tapi itulah balapan, apapun bisa terjadi. Kalau dihukum ya terserah, yang penting kita udah ngelakuin segala macam cara untuk bersaing di barisan depan. Dan akhirnya kita bisa menang untuk pertama kalinya di MotoGP 25 bersama Yamaha cuy. Semenjak race awal hingga sekarang beberapa race sudah berlalu, dan akhirnya ini pertama kalinya kita meraih kemenangan dengan YZR M1. Ya, ini pun terbantu dengan Marquez, Di Gia, Marco Bezzecchi yang terjatuh. Andai pun mereka nggak jatuh, kita nggak akan ngedapetin posisi ini, jujur. Dan Marco Bezzecchi finish ke 15, Firmin Marini Di Gia not complete. Nah, di klasemen Marquez kembali menjadi pimpinan dengan mengungguli Pecco dengan jarak 24 poin. Sementara kita masih di posisi keempat, namun jarak poinnya mulai dekat dengan jarak 29 poin. Martin masih ketiga dengan jarak 25 poin. Oke, next round semoga aja persaingan bisa lebih keras lagi, dan harapannya kita mampu untuk selalu tampil di barisan depan meskipun kita harus sadar diri YZR M1 bisa apa sih di MotoGP kali ini. Ya, anggap aja kemenangan kali ini merupakan kemenangan hadiah dari 3 orang yang gagal tampil optimal, mereka terjatuh selama balapan di GP Aragon. Kita yang modal konsistensi akhirnya mampu finish di podium tertinggi. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Karir untuk episode ke-31. Kita coba dan ciao guys, sampai jumpa. The end credits have now rolled on this Grand Prix, with the top 3 taken to the podium for the customary prize-giving ceremony. It was an exciting race, and these 3 champions gave us the most.